Pagi ini sejak Eka meminta izin ke Pak Warto untuk mengganti shift kerjanya, karena hari ini yang seharusnya ia mendapat shift pertama, ia menggantikan ke shift ketiga, yaitu mulai bekerja pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Setelah mendapat persetujuan dari Pak Warto, maka Eka pun segera bergegas, yang tak lain adalah apartemen pribadinya yang sangat jarang ia tempati. Jika tampak dari luar, orang yang berada di kelas menengah ke atas pun yang bukan dari kalangan sultan, maka akan segan mencoba menengok suasana apartemen ini, di mana lantai pertama menjadi pelataran parkir pribadi dan juga sebagian ruang kebanyakan dijadikan lapangan kecil untuk membuat fasilitas olahraga pribadi. Dan di lantai keduanya adalah menjadi tempat hunian mereka yang dilengkapi dengan kolam renang dan beberapa tempat hiburan dengan harga yang pun sangat premium. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Karena akses masuknya pun harus menggunakan cukup privat. Beberapa penjaga pun dipersenjatai dari militer. Beberapa penjaga pun masing-masing penghuni yang jumlahnya tak lebih 20 orang dan mempunyai akses. Maka ketika letak apartemen tersebut sangat berdekatan dengan Geraha Eka Wira dan tujuan Eka datang ke apartemennya yaitu untuk merubah penampilan dari Eka menjadi Arkarna. Jelas saja, sebagai wakil ayahnya, Eka harus tampil berbeda jika berada di induk perusahaan, bukan tampil sebagai CS lagi. Kejadian yang sangat terduga pun dihadapi Eka. Tanpa sadar, ternyata semua kendaraan yang masuk melalui pintu masuk pertama yang terakses ke pintu masuk para penghuni, semuanya adalah mobil-mobil kelas mewah yang paling murah seharga 1 miliar. Eka yang belum tersadar dan sejak tadi pun akhirnya tampak 3 orang penjaga memberhentikan mobil tersebut tepat di depan pintu masuk. Yah, jelas. Karena mobil tersebut hanyalah mobil Avanza yang jika bagi kalangan penghuni apartemen akan menganggapnya mobil rongsokan. Kenapa Pak? Mendengar pertanyaan Eka, tampak driver itu menolak sambil mengernyit, seperti memandang remeh kepada Eka. Pasnya yakin mau kemari? Kenapa emangnya? Tanya Eka selanjutnya. Nih masnya nggak tahu apa? Ini tuh apartemen para sultan loh, dan nggak sembarang orang bisa masuk, jawab drive itu. Akhirnya salah satu penjaga yang berdiri di samping drive memberi hormat. Selamat pagi, kata penjaga itu. Pagi Pak. Maaf, pagi-pagi seperti ini Anda mau bertemu dengan siapa? Tanya penjaga itu. Drive itu tampak gugup saat ditanya oleh penjaga itu dan menoleh kembali ke Beberapa saat kemudian, kini Eka yang telah berubah menjadi Arkarna Eka Wirakoesuma. Tinggi, ganteng, kinyis-kinyis seperti Gatot Kaca, hidung tinggi dan juga tatapan yang tajam setajam silet. Baru saja membuka pintu menuju ke parkiran mobil pribadinya yang berada di lantai 43. Beda antara bumi dan langit, di mana saat Eka memakai jas hitam dan dengan bagian dalam menggunakan kemeja putih lengkap dasi berwarna hitam. Rambutnya pun disisir rapat menggunakan gel pengeras rambut. Celana kain dengan kaki yang profesional dengan tinggi sepatu mengkilap melangkah menuju ke salah satu mobil. Salah satu koleksi mobil mewahnya karena pagi ini dia lebih memilih untuk menyetir sendiri. Meski harga mobil tersebut untuk saat ini berkisaran di angka 5 miliar, namun ia pun mempunyai mobil sport seperti Lamborghini, Ferrari, dan banyak lagi baik yang terparkir di sini maupun di istana sang ayah. Butuh 30 menit untuk menembus kemacetan, padahal jarak lumayan dekat
dikarenakan Eka harus memutar balik untuk menuju ke kantor Eka Wira. Hingga ia tiba di gerbang penjaga Geraha Eka Wira, tanpa melihat pun siapapun pengemudi tersebut, para security di depan sudah mengenal dari plat mobil angka 2. Mereka pun langsung berdiri, sigap dan berikan hormat kepada Eka yang juga baru saja membuka kaca mobilnya. Selamat pagi Tuan Arkarna. Pagi Pak, selamat datang Tuan Arkarna. Pagi-pagi semuanya Bapak-bapak, balas Eka selanjutnya sambil melempar senyuman mereka kepada mereka. Maka Eka pun permisi untuk masuk ke dalam. Setelah memarkir mobilnya di parkiran biasa, maka Eka pun melangkah masuk melalui pintu depan. Tampaknya semua orang yang berada di ruangan lantai 1 tak ada yang mengenal Eka. Dan jarang sekali dipublikasikan tentang oleh sang ayah, bahkan adiknya pun sangat jarang mengenalnya. Yang mengenal Eka hanyalah jajaran level tinggi di perusahaan ini. Maka Eka pun melangkah menuju ke lift khusus para dewan direksi yang akan pastinya melewati meja resepsionis. Dengan Melisa ada yang bisa dibantu? Eka menghentikan langkahnya lalu menoleh dan tersenyum kepada kedua gadis cantik itu. Aku mau naik, boleh? Untuk menggunakan lift ini harus mempunyai akses dulu Pak. Akses yang dimaksud Mariam adalah satu resepsionis itu. Mohon menggunakan lift di sebelah sana Pak, lanjut Mariam sambil menunjuk lift di sudut bagian kiri gedung. Ada lift. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih dekat lagi. Karena mereka paham melihat dari style pria itu pastinya bukan orang sembarangan, minimal tamu kehormatan salah satu bos di sini. Lift ini adalah dikhusus buat para direksi perusahaan. Jadi mohon menggunakan lift yang lain. Dengan Mariam ada yang bisa kami bantu lagi? Maaf jika kalian tak mengetahui ya. Jujur Eka selalu sengaja meninggalkan kedua gadis itu dan menuju ke lift. Melisa beranjak dari kursinya dengan tujuan ingin menahan pria itu yang sembarangan ingin menggunakan lift sakral itu. Eka yang telah berdiri di depan lift dan juga mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar, malah langsung menempelkan jempolnya di